Selamat malam semuanya. Malam ini kami akan mempresentasikan mengenai Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Muhammad Raffi Satria Aditya. Saya Muhammad Rizky. Nama saya Muhammad Dimas Fariski. Nama saya Muhammad Faizaki Budiman. Pertama yaitu ada definisi dari NMR. Spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau NMR adalah teknik induktif untuk memetakan struktur molekul dan mempelajari cara molekul berfungsi dan berhubungan satu sama lain. Spektroskopi NMR menggunakan modulasi RF untuk transisi antara berbagai keadaan spin inti atom dari sampel dalam magnet. Spektroskopi NMR dapat digunakan untuk pengukuran prediktif, tapi paling berguna untuk menentukan struktur molekul bersama dengan spektroskopi IR dan spektrometri massa. Kemudian ada prinsip NMR yang pertama yaitu spin nuklir. Partikel elemental seperti elektron atau nukleus diketahui berperilaku seolah-olah berputar pada suatu sumbu dan karenanya memiliki sifat spin. Kemudian ada level energi nuklir, sekarang inti atom menghasilkan medan magnetik ITM yang menghasilkan orientasi sekarang dan memiliki nilai yang merupakan magnetik untuk teknis partikel. Kemudian ada kondisi resonansi, dua medan magnet bolak-balik yang ditumpangkan di atas medan magnet stasioner berputar pada frekuensi yang sama, persis dengan tingkat energi, inti atom akan diberikan energi yang cukup untuk menjalani transisi dari tingkat energi yang dibutuhkan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Yaitu spektrum penyerapan energi. Sebuah inti dengan spin sama dalam medan magnet, inti ini berada pada tingkat energi yang rendah, yaitu momen magnetiknya tidak melawan medan yang diterapkan. Inti berputar pada polosnya dengan adanya medan magnet di bawah seri ini akan berprestasi di sisinya medan magnet. Kemudian proses reaksi ketika inti atom dalam keadaan energi yang lebih tinggi kembali ke keadaan yang lebih rendah, terjadi emisi radiasi. Selanjutnya yaitu ada perubahan kimia, yaitu fenomena yang terjadi di mana spesifik api, yaitu atom karbon atau hidrogen dalam molekul tertentu akan beresonansi pada frekuensi yang terjadi berbeda berdasarkan hubungan kimia lokalnya. Oke, selanjutnya ada jenis NMR. Oke, yang pertama ada Continuous Wave NMR Spectroscopy, yaitu sebuah spektrometer CWNMR dari konsol kontrol magnet dan dua koil kawat ortogonal yang berfungsi sebagai antena untuk radiasi RF. Salah satu koil berfungsi sebagai pemancar yang terhubung ke generator RF. Sementara koil lainnya berfungsi sebagai pengambil sinyal. Ketika nukleus menyerap radiasi RF, ia dapat reorientasi dan memancarkan radiasi kembali dalam arah yang dapat diterima oleh koil pengambil. Susunan koil ortogonal ini meningkatkan sensitivitas spektroskopi. Yang kedua adalah Fourier Transform NMR Spectroscopy. Adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis struktur molekul dengan mengumpulkan data spektrum secara simultan menggunakan RF. Sinyal yang diterima kemudian diubah dari domain waktu ke domain frekuensi melalui transformasi Fourier, menghasilkan spektrum yang lebih jelas. NMR ini menawarkan sensitivitas dan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan metode NMR konvensional. Next. Oke, selanjutnya ada bagian dari NMR spektrometer. Yang pertama ada magnetic field. Magnetic field pada spektrometer Nuclear Magnetic Resonance atau NMR adalah komponen kunci yang menghasilkan kondisi untuk pengukuran sinyal NMR. Medan magnet yang kuat dan stabil diperlukan untuk menyelaraskan spin nukleus dalam sampel yang memungkinkan interaksi dengan radiasi RF. Biasanya medan magnet dihasilkan oleh elektromagnet atau magnet superkonduktor yang memberikan kekuatan dan kestabilan yang diperlukan. Variasi dalam kekuatan medan magnet dapat memengaruhi resolusi dan sensitivitas spektrum yang dihasilkan. Next.
Oke, selanjutnya ada the radio frequency transmitter. Radio frekuensi RF transmitter pada spektrometer nuklir magnetic resonance atau NMR berfungsi untuk menghasilkan radiasi RF yang diperlukan untuk mengganggu spin nukleus dalam sampel. Transmitter mengirimkan sinyal RF pada frekuensi yang sesuai dengan pergeseran kimia nukleus, memungkinkan eksitasi yang tepat. Setelah RF, nukleus menyerap energi dan kemudian memancarkan sinyal yang dapat dideteksi. Sinyal yang diterima selanjutnya dianalisis untuk memberikan informasi tentang struktur molekul dan lingkungan kimia dari sampel. Next. Oke, selanjutnya ada the signal amplifier and detector. Sinyal amplifier and detector pada spektrometer nuclear magnetic resonance atau NMR berfungsi untuk memperkuat sinyal yang dipancarkan oleh nukleus setelah tereksitasi oleh RF. Karena sinyal NMR sangat lemah, penguat ini diperlukan untuk meningkatkan amplitudo sinyal agar dapat dideteksi dengan akurat. Setelah diperkuat, sinyal diteruskan ke sistem deteksi untuk dianalisis lebih lanjut. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan spektrum yang jelas dan informatif tentang struktur dan sifat kimia sampel. Nah, selanjutnya the display system. Display system pada spektrometer nuclear magnetic resonance berfungsi untuk menampilkan spektrum yang dihasilkan dari analisis sinyal NMR. Setelah sinyal diperkuat dan diproses, sistem ini mengonversi data menjadi representasi visual yang dapat dipahami, seperti grafik pergeseran kimia versus intensitas. Pengguna dapat menganalisis spektrum ini untuk mengidentifikasi komponen dan memahami struktur molekul dalam sampel. Selain itu, display system sering dilengkapi dengan alat bantu analisis untuk membantu interpretasi data secara lebih efektif. Nah, selanjutnya ini ada data display and record. Data display and record pada spektrometer nuclear magnetic resonance NMR mencakup proses menampilkan dan menyimpan spektrum yang dihasilkan selama analisis. Setelah sinyal diproses, spektrum ditampilkan di layar untuk memungkinkan peneliti menganalisis hasil secara visual. Data ini juga dapat direkam dalam format digital untuk dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Penyimpanan data yang efektif penting untuk perbandingan dan referensi di masa mendatang, serta untuk berbagi informasi dengan peneliti lain. Nah, selanjutnya ada the sample holder. The sample holder pada spektrometer nuclear magnetic resonance adalah komponen yang digunakan untuk menampung sampel yang akan dianalisis. Holder ini biasanya terbuat dari bahan non-magnetik dan dirancang untuk meminimalkan gangguan terhadap medan magnet yang dihasilkan. Ukuran dan bentuk sampel holder harus sesuai dengan spesifikasi instrumen untuk memastikan kestabilan dan akurasi. Selain itu, holder sering dilengkapi dengan sistem pendingin untuk menjaga sampel pada suhu yang diperlukan selama analisis. Selanjutnya adalah decouple spin. Spin decouple memungkinkan interaksi spin couple antara insi dihilangkan melalui penggunaan teknik yang disebut resonansi ganda magnet nuklir. Dalam teknik ini, daerah tertentu dari spektrum disinari oleh komponen kuat dari daya RF atau daya pita samping RF, menyebabkan pola multiplet dari resonansi bergandengan putaran di daerah lain menyatu menjadi pola yang tidak terlalu rumit dan lebih mudah diterapkan. Pada prinsipnya, penyinaran ganda membantu memecahkan masalah yang disebabkan oleh penggunaan proton yang rumit. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.